Terima kasih sudah mengklik video ini. Apa kabar sahabat Dirabila? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang terbaik. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah kasus yang terjadi di Kepulauan Sula, Maluku Utara, pada Agustus 2022. Sebuah peristiwa tragis yang melibatkan satu keluarga kecil, seorang ibu, anak remaja, dan seorang nenek yang harus meregang nyawa secara mengenaskan di bawah dinginnya bilah senjata tajam. Yang membuat kasus ini begitu tragis, pelaku bukanlah orang asing. Ia adalah kepala keluarga tersebut, seseorang yang selama ini dipercaya untuk melindungi, namun justru menjadi predator bagi darah daging dan keluarganya sendiri. Bagaimana tragedi ini bisa terjadi? Apa motif sebenarnya di balik kekejaman yang tak terbayangkan ini? Mari kita telusuri kronologi lengkapnya. Hanya di Dirabila. Kehidupan di Desa Rawamangoli awalnya tampak tenang. Di sana tinggal Mareke Magdalena Lur, 32 tahun. Seorang istri yang hidup bersama ibunya, Seiske Derek, 54 tahun, dan adik laki-lakinya yang masih remaja, Christian Yohanes Lur, 15 tahun. Mareke Magdalena Lure, atau biasa disapa Mei, adalah ibu dari dua anak. Si sulung yang berusia 7 tahun dan si bungsu yang masih balita. Keluarga ini dikenal hidup rukun dalam satu atap, meski situasi ekonomi dan tekanan ada perlahan mulai membayangi keseharian mereka. Rabu, 10 Agustus 2022, pukul 2.30 WIB. Saat warga desa terlelap, jeritan minta tolong memecah kesunyian malam. Saksi kunci yang pertama kali mengungkap horor ini adalah anak sulung Mei yang baru berusia 7 tahun. Bocah kecil ini berlari keluar rumah dengan nafas tersengal, menceritakan kejadian traumatis yang baru saja ia saksikan langsung. Ibunya, adiknya, neneknya, dan pamannya diserang secara membabi buta. Saat warga tiba di lokasi, mereka disambut pemandangan mengerikan. 3 nyawa telah melayang di titik yang berbeda. Mareke Lure ditemukan bersimbah cairan merah di dalam kamarnya. Seiske Derek tergeletak tak bernyawa di balik pintu masuk. Serta Christian Yohanes juga ditemukan tak bernyawa di dekat pintu belakang rumah. Pihak Polsek Mangoli Barat dan Polres Kepulauan Sula segera melakukan olah TKP. Polisi menemukan ketiga jasad dengan luka tikaman fatal. Beruntung, anak bungsu yang masih balita berhasil selamat meski sempat mengalami kekerasan saat berada di ayunannya. Petunjuk pertama langsung mengarah ke satu nama. Anak sulung Mei dengan tegas menyebutkan bahwa pelakunya adalah ayahnya sendiri, Gabriel Ola. Pelaku diidentifikasi sebagai Gabriel Ola alias Ola, 37 tahun, pria asal Flores yang menetap di Maluku setelah menikahi Mei. Hubungan Ola dengan para korban adalah sebagai suami, menantu, dan kakak ipar. Polisi menetapkannya sebagai tersangka utama karena keterangan saksi mata yang sangat kuat dan fakta bahwa Ola menghilang sesaat setelah kejadian. Diketahui, Ola melarikan diri menggunakan sepeda motor menuju desa Leko Kadai. Di tengah pelariannya, ia sempat mengalami kecelakaan kecil, namun terus merangsek masuk ke dalam hutan. Selama 24 jam, ia bersembunyi tanpa makan dan minum. Rasa lapar yang tak tertahankan, memaksanya keluar dari hutan untuk mencari makan di rumah warga yang ia kenal. Namun, warga yang sudah mengetahui berita tragedi tersebut segera melaporkannya ke polisi.
Ola pun ditangkap tanpa perlawanan dan langsung digiring ke Mapolres Kepulauan Sula. Ola digambarkan sebagai sosok yang awalnya mencoba mengalah. Ia bekerja dan berusaha menghargai mertuanya dengan tinggal bersama di bawah aturan sang ibu mertua. Namun, di balik itu, ada sisi emosional yang labil dan kecenderungan untuk memendam amarah yang diperburuk oleh konsumsi minuman keras. Akar masalahnya adalah keinginan untuk mandiri. Ola ingin membawa anak dan istrinya keluar dari rumah mertuanya agar tidak ada pihak ketiga yang ikut campur. Namun, sang mertua, Seiske Derek, memberikan syarat yang berat, yakni Ola harus memberikan uang adat sebesar 25 juta rupiah. Selain itu, Ola juga merasa tertekan dan sakit hati karena uang pemberiannya untuk membeli susu anak sempat ditolak mentah-mentah oleh istri dan mertuanya. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak, sementara ia tidak sanggup membayar uang puluhan juta tersebut. Malam tragis itu dimulai dengan pesta miras. Dalam kondisi mabuk berat dan frustasi, niat jahat muncul di benak Ola. Pertama-tama, Ola mengambil sebilah badik dari bagasi motornya dan berjalan kaki menuju rumah mertuanya agar tidak ketahuan. Kemudian, ia masuk melalui pintu belakang yang tidak terkunci. Selanjutnya, Ola menuju kamar istrinya. Setelah sempat cekcok singkat, ia menindih kaki Mei dan mengarahkan benda tajam tersebut ke perut istrinya sebanyak 2 kali. Di saat bersamaan, mendengar kegaduhan, adik ipar dan mertuanya terbangun. Tanpa belas kasihan, Ola mengayunkan benda tajam yang masih berada di tangannya ke arah dada Christian dan Seiske saat mereka berpapasan di dalam rumah. Di sisi lain, senjata yang digunakan adalah sebilah badik tajam yang telah disiapkan pelaku. Hasil pemeriksaan forensik mengonfirmasi bahwa ketiga korban meninggal akibat luka tusuk di area vital seperti perut dan dada yang menyebabkan pendarahan hebat. Setelah tertangkap, Ola mengakui semua perbuatannya. Ia menyatakan rasa sakit hati yang mendalam sebagai alasan utama. Ia merasa mertuanya adalah penghalang kebahagiaan rumah tangganya dan menganggap syarat uang 25 juta rupiah adalah bentuk penindasan bagi dirinya yang hanya ingin hidup mandiri bersama keluarga kecilnya. Kematian 3 anggota keluarga Lure secara sekaligus menyisakan duka yang tak terbayangkan bagi warga Kepulauan Sula. Yang paling memilukan adalah nasib kedua anak yang ditinggalkan. Mereka kehilangan ibu, nenek, dan paman di tangan ayah mereka sendiri, menyisakan trauma mendalam bagi si sulung yang menyaksikan kejadian tersebut. Kasus ini sempat diwarnai drama saat Ola melakukan aksi melarikan diri dari penjara pada November 2022 bersama tahanan lain sebelum akhirnya ditangkap kembali di hutan. Hingga pada Maret 2023, Pengadilan Negeri Sanana menjatuhkan vonis berat. Ola dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang aksi penghilangan nyawa secara berencana serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Atas perbuatannya yang dianggap sadis dan di luar batas kemanusiaan, majelis hakim menjatuhkan hukuman mati. Tragedi di Kepulauan Sula ini menjadi pengingat pahit tentang bagaimana komunikasi yang buruk dan ego yang dibalut amarah bisa menghancurkan segalanya. Masalah adat dan ekonomi yang seharusnya bisa dibicarakan justru berakhir menjadi genangan darah hanya karena hilangnya akal sehat di bawah pengaruh alkohol dan dendam. Selain itu,
Dua anak kini tumbuh tanpa kasih sayang seorang ibu, membawa luka psikologis yang mungkin takkan pernah sembuh sepenuhnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah hukuman mati adalah ganjaran yang setimpal untuk Ola, ataukah ada faktor lain yang seharusnya dipertimbangkan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus mengikuti kisah-kisah kriminal nyata lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.